Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya di sini Agustianisri Maharani mempresentasikan proposal analisis cyber security management pada implementasi artificial intelligence, perspektif teknologi, regulasi, dan standar keamanan informasi. Kami dari kelas MJ 827. Di sini ada teman-teman saya juga yang bernama Muhammad Iqbal, Bagas Aziz Kurniawan, dan Siti Fatimah. Mengapa keamanan AI menjadi penting? AI semakin banyak digunakan organisasi untuk mengolah informasi, mengenali pola, dan melakukan prediksi, mendukung pengambilan keputusan, tetapi penggunaan AI juga menciptakan attack surface baru. Semakin luas pemanfaatan AI, semakin besar kebutuhan terhadap cyber security management yang komprehensif. Tantangan keamanan pada implementasi AI. Yang pertama ada keamanan model. Model AI dapat menjadi sasaran adversarial attack dan model extraction. Yang kedua, kepatuhan pemanfaatan data AI perlu memperhatikan regulasi dan perlindungan data. Kemudian ada keamanan data. Data training dapat mengandung informasi sensitif dan menjadi target manipulasi. Yang terakhir ada tata kelola. Organisasi membutuhkan standar dan model keamanan yang terstruktur. Bagaimana organisasi dapat memanfaatkan AI tanpa mengorbankan keamanan, kepatuhan, dan kepercayaan pengguna? 4 tantangan tersebut dirumuskan dalam makalah sebagai kesenjangan utama antara adopsi AI, karakteristik ancaman, kepatuhan regulasi, dan kesiapan tata kelola keamanan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Agustina Sri Maharani. Selanjutnya adalah konsep dan teknologi keamanan. Pembahasan mengenai konsep dan teknologi yang digunakan untuk menjaga keamanan informasi dan jaringan. Pembahasan kali ini tidak hanya melihat keamanan dari sisi perangkat dan software, tetapi dimulai dari prinsip dasar tentang apa yang sebenarnya harus dilindungi. Dari prinsip tersebut, kita kemudian melihat teknologi apa yang digunakan dan bagaimana penerapannya pada organisasi berbasis AI. Ada selanjutnya. Oke. CIA Triad adalah kerangka fundamental yang digunakan sebagai acuan dalam keamanan informasi. 3 pilar di dalamnya adalah confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality atau kerahasiaan berarti informasi yang bersifat sensitif hanya boleh diakses oleh pihak yang tidak diakses oleh pihak yang berwenang. Integrity atau integritas berarti data harus tetap akurat, utuh, dan tidak diubah secara tidak sah. Dan yang terakhir, availability atau ketersediaan berarti perangkat, software, dan saluran komunikasi tetap dapat digunakan oleh pengguna yang sah ketika dibutuhkan. 3 unsur tersebut saling berkaitan. Jadi, sebuah sistem belum bisa dikatakan aman apabila hanya kuat pada satu unsur, tetapi lemah pada unsur lainnya. Lanjut. Ketika organisasi mulai menggunakan AI, bentuk resiko itu menjadi lebih kompleks. Pada organisasi berbasis AI, CIA Triad tetap menjadi fondasi, tetapi objek yang harus dilindungi menjadi lebih luas. Dari sisi confidentiality, perhatian tidak hanya ada pada data operasionalnya saja, tetapi juga pada risiko model bahasa atau mencegah LLM atau Large Language Model atau model AI yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan bahasa berdasarkan data pelatihan. Mengungkapkan data sensitif termasuk informasi yang berasal dari data pelatihannya. Dari sisi integrity, muncul resiko seperti data poisoning, yaitu ketika data latih atau prompt dimodifikasi sehingga mempengaruhi hasil atau logika analisis model.
Sementara itu dari sisi availability, tidak hanya berarti jaringan yang tersedia, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur mampu menahan beban query atau antrian yang tinggi, sehingga layanan AI tetap berjalan dan AI memperluas permukaan serangan. Sehingga AI memperluas permukaan serangan. Tetapi prinsip dasar yang digunakan untuk menilainya tetap sama. Lanjut. Oke. Ada 4 teknologi utama yang dibahas. Yang pertama adalah firewall, penyaring dan mengontrol lalu lintas jaringan, IDS dan IPS, di mana IDS bekerja untuk mendeteksi, kemudian IPS adalah bagian untuk mencegah jika adanya aktivitas mencurigakan. VPN menyediakan jalur komunikasi yang lebih aman untuk akses jarak jauh. Kemudian enskripsi. Enskripsi ini berfungsi melindungi isi data agar tetap tidak mudah dimanfaatkan jika data berhasil diambil. Keempatnya dapat dipahami sebagai defense in depth atau pertahanan berlapis. Artinya, organisasi tidak mengandalkan satu alat saja, tetapi keempatnya digunakan. Jika satu lapisan gagal, lapisan lain begitu dapat mengurangi peluang dari dampaknya serangan. Lanjut, Kak. Selanjutnya adalah firewall, yang berfungsi sebagai gerbang antara internal dan publik. Firewall bisa berupa hardware, software, atau kombinasi keduanya. Cara kerjanya adalah memantau traffic yang masuk dan keluar, kemudian menentukan apakah traffic tersebut diperbolehkan berdasarkan security rules yang sudah ditetapkan. Dalam konteks berbasis AI, firewall membantu memastikan agar hanya interaksi yang sesuai kebijakan yang dapat menuju server tempat sistem atau algoritma AI beroperasi. Firewall modern bukan sekedar gerbang pasif, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sensor analitis, sehingga firewall tetap bukan hanya sebagai pertahanan tunggal, jadi dia bisa dikomunikasikan dengan teknologi lain. Lanjut, Kak. Kemudian IDS versus IPS yang berfungsi mendeteksi dan mencegah. IDS dan IPS sama-sama digunakan untuk mencegah ancaman, tetapi caranya berbeda. IDS atau Instruction Detection System bersifat pasif. Di sini IDS menganalisa lalu lintas atau salinan paket data untuk mencari aktivitas mencurigakan. IDS memberikan peringatan kepada administrator. Sedangkan IPS atau Instruction Prevention System bersifat aktif dan ditempatkan secara inline di jalur lalu lintas. Karena itu, IPS tidak hanya mendeteksi, tetapi juga dapat mengambil tindakan pencegahan secara real time, seperti memblokir koneksi atau membuang paket yang berbahaya. Dalam konteks AI, materi menekankan analisis berbasis perilaku karena ancaman dapat bergerak dinamis dan tidak selalu memiliki pola serangan yang sama. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. VPN dan enskripsi. VPN dan enskripsi ini saling berkaitan dengan perlindungan komunikasi, tapi fokusnya ini berbeda. VPN ini dapat membuat tunnel private dan terenskripsi di atas jaringan publik. Melalui ini, pengguna dari luar organisasi atau yang tidak memiliki akses dapat terhubung ke jaringan internal melalui jalur yang lebih aman. Ini bisa digunakan untuk jarak jauh. VPN juga berfungsi untuk remote access. Sementara enskripsi berfokus pada isi data yang digunakan. Plain text diubah menjadi clear. Chip hertz menggunakan algoritma dan key sehingga data yang berhasil diambil pihak lain tidak berlangsung dan tidak mudah dipahami oleh orang yang tidak berkepentingan.
Enskripsi diterapkan pada data at risk atau data yang sedang disimpan. Dan data in transit atau data yang sedang dikirim ke sistem. Jadi secara sederhana, VPN mengamankan jalur, sedangkan enskripsi itu mengamankan data yang ada di dalamnya. Lanjut, Kak. Dua titik kritis API dan akses model. Ketika organisasi menggunakan AI, API sering menjadi pintu yang menghubungkan aplikasi luar dengan fungsi atau data internal. Karena itu, keamanan API perlu mencakup autentifikasi, validasi, input, dan data limiting. Autentikasi memastikan hanya pihak yang sah dapat mengakses endpoint. Dan rate limiting. Autentifikasi memastikan hanya pihak yang sah dapat mengakses endpoint. Terus selanjutnya adalah validasi input, membantu mencegah masuk. Ya, rate limiting berguna untuk membatasi jumlah permintaan agar sistem tidak mudah kewalahan akibat banyaknya permintaan yang masuk. Selain API, ada pula pengaturan akses terhadap model atau AI. Prinsipnya adalah tidak semua pengguna boleh melihat parameter, mengubah bobot, atau melakukan retraining. Hak tersebut diberikan sesuai peran yang dimiliki oleh pihak yang berkepentingan. Konsep ini disebut dengan RBAC dan less privilege, yaitu role-based access control, pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna dalam organisasi, dan less privilege merupakan prinsip bahwa pengguna atau sistem hanya diberi hak akses minimum yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Lanjut, Kak. Selanjutnya. Mbak. Sorry, Kak. Lanjut. Halo. Selanjutnya adalah pengamanan berbasis data. Pengamanan berbasis data. Keamanan tidak berhenti pada perangkat jaringan dan aplikasi. Perusahaan juga perlu mengetahui jenis data yang dimiliki dan bagaimana setiap data diperlakukan. Di sini ada yang namanya klasifikasi data. Data dikelompokkan berdasarkan tingkat sensitivitas, nilai strategi, dan risiko kepatuhannya. Kalau dari hierarkinya atau dari strukturnya, data itu dibagi dari publik, internal, rahasia, dan sangat sensitif. Klasifikasi ini menjadi dasar untuk menentukan bagaimana data disimpan, siapa yang boleh mengakses, dan apakah data tersebut layak digunakan dalam analitik atau model AI. Selain klasifikasi, perusahaan membutuhkan audit trail. Audit trail adalah catatan aktivitas yang merekam siapa yang melakukan sesuatu, kapan dan di mana. Dengan adanya jejak tersebut, perusahaan memiliki bukti atau untuk audit kepatuhan, investigasi, forensik, akuntabilitas, dan transparansi sistem. Lanjut, Kak. Dari semuanya, pertahanan berlapis untuk organisasi berbasis AI, ini disebut dengan defense in depth. Jika disatukan, jaringan firewall mengontrol lalu lintas, IDS dan IPS memantau serta merespon ancaman, lalu untuk jarak jauh itu VPN dan enskripsi membantu untuk menjaga alur dan isi komunikasi. Pada lapisan AI, keamanan API melindungi endpoint, sedangkan akses model memastikan kemampuan sensitif yang hanya dimiliki oleh pihak yang berwenang. Di tingkat governance, klasifikasi data menentukan perlakuan
terhadap informasi, dan audit trail menyediakan bukti aktivitas yang terjadi. Semua lapisan tersebut pada akhirnya kembali pada tujuan CIA triad, yaitu menjaga confidentiality, integrity, dan availability. Yang terakhir, selanjutnya, di bab ini ada 3 hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama, CIA triad itu merupakan fondasi untuk menentukan tujuan utama keamanan. Yang kedua, itu pertahanan. Melalui pertahanan berlapis seperti firewall, IDS, IPS, VPN, dan enkripsi. Ketiga, itu adalah organisasi itu sendiri yang menggunakan AI, di mana diperlukan kontrol tambahan seperti keamanan API, pembatasan akses model, klasifikasi data, dan audit trail. Keamanan yang kuat sama dengan prinsip yang jelas, ditambah kontrol berlapis, dan tata kelola yang dapat diaudit. Sekian penjelasan saya mengenai konsep dan teknologi keamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya izin melanjutkan terkait bab 3 atau metode penelitian. Secara garis besar pada bab ini terdiri dari 4 bahasan. Yang pertama, metode penelitian sendiri. Yang kedua, Undang-Undang ITE. Tiga, Undang-Undang PDP dan KIP. Dan yang terakhir, GDPR. Selanjutnya pada metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi penelitian ini tidak melakukan eksperimen langsung terhadap suatu sistem AI, tetapi menganalisis berbagai sumber yang sudah ada. Sumbernya antara lain seperti buku, jurnal ilmiah, standar keamanan seperti ISO 27001, dan NIST Cyber Security Framework. Kemudian peraturan perundang-undangan Indonesia dan regulasi internasional mengenai perlindungan data. Setelah data atau literatur dikumpulkan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat hubungan antara penerapan AI, resiko keamanan cyber, dan kepatuhannya terhadap regulasi. Selanjutnya, Undang-Undang ITE. Penggunaan AI menyebabkan semakin banyak aktivitas dilakukan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, penggunaan AI harus memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur sistem elektronik. Dalam makalah ini digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Relevansinya terhadap AI adalah bagaimana organisasi memastikan sistem elektronik yang digunakan tetap aman, data tetap memiliki integritas, dan tidak terjadi akses yang ilegal. Misalnya sebuah organisasi menggunakan AI untuk mengolah data pelanggan, maka organisasi tersebut tidak cukup hanya memastikan AI-nya bekerja dengan baik, mereka juga memastikan siapa saja yang boleh mengakses sistem, aktivitasnya tercatat, dan ada pemantauan apabila terjadi aktivitas yang mencurigakan. Kemudian karena itu, kontrol seperti autentikasi pengguna, pengendalian akses, audit log, dan monitoring menjadi penting dalam penerapan AI. Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Mengapa kedua regulasi ini relevan dengan AI? Karena pada umumnya membutuhkan data dalam jumlah besar, baik untuk training, validasi, maupun operasional sistem. Permasalahannya, sebagian data tersebut dapat berupa data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur bagaimana data pribadi tersebut harus diproses. Kemudian organisasi harus mempunyai dasar pemrosesan yang sah.
menggunakan data sesuai tujuan, dan menjaga kerahasiaannya, serta menerapkan perlindungan secara teknis terhadap data pribadi yang bersangkutan. Kemudian pada Undang-Undang KIP, sementara itu untuk organisasi sektor publik ada juga aspek keterbukaan informasi publik atau KIP. Ada semacam keseimbangan, di satu sisi masyarakat membutuhkan transparansi mengenai penggunaan AI, tetapi di sisi lain tidak semua informasi dapat dibuka karena ada data pribadi atau informasi yang sifatnya rahasia. Kalimat kuncinya adalah transparansi bukan berarti semua data harus dibuka. Makalah memang menekankan keseimbangan antara transparansi dan perlindungan data dalam penggunaan AI di sektor publik. Lantas implikasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Publik di slide ini juga, kalau prinsip Undang-Undang PDP dan KIP tadi diterapkan ke dalam tata kelola AI, maka ada beberapa praktik yang dapat dilakukan, sama privacy by design. Artinya perlindungan privasi sudah dipikirkan sejak sistem AI dirancang, bukan baru setelah terjadi masalah. Kemudian data klasifikasi, perlu mengetahui data mana yang bersifat sensitif dan mana yang tidak. Yang ketiga, role-based access control. Seseorang hanya mendapatkan akses sesuai dengan tugasnya. 4. Data audit terhadap penggunaan data, supaya penggunaan data bisa ditelusuri. Selanjutnya, GDPR ya. General Data Protection Regulation. GDPR relevan terutama bagi organisasi yang menggunakan AI dan berinteraksi dengan masyarakat internasional atau memproses data yang berada dalam lingkup regulasi tersebut. Ada beberapa prinsip penting dalam GDPR seperti lawfulness, fairness, transparansi, purpose limitation, data minimization, akurasi, storage limitation, integrity and confidentiality, serta accountability. Kalau kita sederhanakan, intinya data harus diperoleh dan digunakan secara sah. Tujuannya jelas, digunakan tidak berlebihan, dan aman. Serta organisasinya harus bisa mempertanggungjawabkan bagaimana data tersebut digunakan. Selanjutnya, perbandingan regulasi. Ini bagian yang bagus. Kalau kita bandingkan ketiga kelompok regulasi ini sebenarnya memiliki fokus yang berbeda. ITE lebih menekankan pada aktivitas dan sistem elektronik, kemudian Undang-Undang Perlindungan Data atau PDP lebih fokus pada perlindungan data pribadi, sementara Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, pada sektor publik. Sedangkan pada GDPR, ia memiliki fokus pada perlindungan data pribadi dan hak subjek data dalam konteks Uni Eropa. Jadi dalam penerapan AI, regulasi tersebut tidak berdiri sendiri. Satu sistem AI bisa sekaligus membutuhkan kepatuhan terhadap keamanan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, dan transparansi informasi. Dari bab ini dapat kita simpulkan bahwa keamanan AI tidak hanya merupakan persoalan teknis. Metodologi penelitian digunakan untuk menganalisis hubungan antara AI, resiko keamanan, dan regulasi. Kemudian dari aspek legal, Undang-Undang ITE memberikan perhatian terhadap keamanan dan penyelenggaraan sistem elektronik. Undang-Undang PDP dan KIP menekankan perlindungan data serta keseimbangan dengan transparansi. Sedangkan GDPR memperkuat prinsip perlindungan data dan hak pengguna dalam konteks internasional. Sehingga penerapan AI yang aman membutuhkan 3 hal yang berjalan bersamaan. Teknologi aman, tata kelola baik, dan kepatuhan terhadap hukum. Selanjutnya akan dijelaskan pada anggota yang lain.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar dan desain model keamanan informasi pada implementasi AI. Next, Mas. Ya, pada slide ini terdapat 5 aset utama yang perlu diamankan. Yang pertama adalah dataset, karena kualitas data pelatihan menentukan hasil model. Jika data tercemar atau diubah, keputusan model bisa keliru. Kedua, kode dan konfigurasi yang harus dikendalikan agar setiap perubahan dapat ditelusuri. Yang ketiga adalah model AI yang perlu memiliki versi dan batas penggunaan yang jelas. Yang keempat, API dan kunci akses karena menjadi pintu masuk ke model dan dapat disalahgunakan jika selalu terbuka. Yang terakhir adalah log penggunaan untuk melihat aktivitas dan pola akses yang tidak normal. Selanjutnya, pada slide ini membahas terkait ISO dan NIST yang menjadi dasar sistem manajemen keamanan informasi berbasis risiko. Fokusnya antara lain inventaris aset, pembagian tanggung jawab, dan perbaikan yang berkelanjutan. Sementara itu, NIST membagi keamanan ke dalam 6 fungsi: govern, identify, protect, detect, respond, and recover. Artinya organisasi harus memiliki tata kelola, mengenali risiko, melindungi aset, mendeteksi penyimpangan, merespon insiden, dan memulihkan layanan. Secara sederhana, ISO memberi fondasi tata kelola, sedangkan NIST membantu penerapannya secara operasional. Lanjut, Mas. Selanjutnya adalah threat modeling pada sistem AI. Setelah tata kelola disiapkan, organisasi perlu mengenali ancaman melalui threat modeling dengan melihat pelaku, jalur serangan, sasaran, dan akibat. Terdapat 3 contoh utama. Yang pertama adalah data poisoning, yaitu perubahan data pelatihan agar model belajar dari pola yang salah. Kontrolnya berupa validasi sumber data, versi data, dan pembatasan hak perubahan. Yang kedua adalah adversarial attack, yaitu manipulasi input agar model memberi keluaran yang keliru. Kontrolnya melalui validasi input dan pengujian adversarial. Yang ketiga adalah model extraction melalui query berulang pada API. Pengendaliannya dapat berupa autentikasi, rate limit, lock, enskripsi, dan akses minimum. Next. Yang selanjutnya adalah risk mapping. Setelah ancaman diketahui, risk mapping digunakan untuk menentukan prioritas. Likelihood menunjukkan kemungkinan ancaman terjadi, sedangkan impact menunjukkan besarnya dampak. Kombinasi keduanya menghasilkan risiko yang rendah, sedang, ataupun tinggi. Contohnya, perubahan data tanpa persetujuan dapat dikendalikan dengan versi data dan persetujuan berlapis. Manipulasi input dapat ditangani dengan validasi dan uji adversarial. Query yang berulang dapat dibatasi dengan rate limit dan autentikasi. Sedangkan hak akses pengembang yang terlalu luas perlu untuk dibatasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah terkait zero trust dan deteksi anomali berbasis AI. Alurnya adalah user, verify, monitor, detect, dan respond. Setiap pengguna harus diverifikasi, aktivitasnya harus dipantau. Jika muncul pola yang tidak biasa seperti lonjakan query, sistem dapat mendeteksi dan organisasi dapat membatasi akses atau mencabut kredensial. Prinsip zero trust adalah setiap akses harus diperiksa dan hak diberikan sesuai dengan kebutuhan atau least privilege. Deteksi anomali melengkapi pendekatan ini karena tidak semua ancaman dapat dicegah sejak awal. Kesimpulannya, ISO memberi dasar tata kelola, NIST mengatur fungsi keamanan, threat modeling mengenali ancaman, kemudian risk mapping menentukan prioritas, dan zero trust memperkuat pencegahan serta respon. Dengan pendekatan tersebut, AI dapat dikembangkan tanpa mengabaikan keamanan informasi dan
kepercayaan pengguna. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Oh, ada selanjutnya ya? Selanjutnya, model silakan. keamanan lanjutan pada sistem AI. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Zero Trust dan AI Anomaly Detection itu menghasilkan perlindungan berlapis. Jadi, kita prevent, detect, dan respond. Next, selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, di slide ini bisa dilihat ada simulasi implementasi AI. Contohnya chatbot AI. Hasil simulasinya, ancaman terdeteksi, aktivitas model extraction teridentifikasi melalui pola query. Kemudian akses dapat dikendalikan, akses mencurigakan dibatasi sementara. Lalu respon dilakukan, tim keamanan melakukan pemeriksaan dan dapat mencabut kredensial. Lalu yang terakhir, keamanan diperkuat, batas penggunaan API disesuaikan. Next. Kesimpulannya, AI yang inovatif harus berjalan seiring dengan keamanan, tata kelola, dan perlindungan data yang bertanggung jawab. AI memperluas attack surface, keamanan harus mencakup dataset, model API, dan log, bukan hanya jaringan dan server. Kemudian standar menjadi fondasi. ISO dan NIST membantu organisasi membangun tata kelola keamanan yang terukur. Resiko AI perlu pendekatan khusus. Threat modeling dan risk mapping membantu mengidentifikasi serta menentukan prioritas ancaman. Keamanan juga harus terintegrasi. Zero Trust dan Anomaly Detection memperkuat pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman. Selanjutnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.